Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan. Juga ada 2 saksi. Ya, sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Secara umum pemeriksaan tadi nyangkut apa namanya? Secara umum aja guys. Ya, mereka menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang dibentak, misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Korban finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa. Jakarta ada nggak ya? Saya lupa ingat ya. Ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu buktinya tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari, ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking, gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka, ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT KP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body checking ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body checking, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami. Lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan tadi. Pak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam. Dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang, gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Total berapa orang, Mbak, yang terkena direkam sama kena foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi
keterangan dari yang lain, mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan gitu. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang, bukan ada laki-laki kan di dalam bilik? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Ini kan udah pemanggilan dari finalis ya. Untuk yang dari bagian korporat itu dipanggilnya kapan Bu kira-kira? Sesegeranya ya, karena hari ini baru aja selesai diminta keterangan dari korban. Dalam waktu singkat saya rasa Polda akan memanggil pihak-pihak terlapor. Gitu ya. CEO itu kan katanya foto itu ya Mbak, CEO itu. Ya. Nah itu dilaporkan itu nggak sih Mbak? Dan terus terkait CEO kan katanya dia nggak tahu nih Mbak, yang kata ada kejadian ini CEO-nya. Itu berarti kan CEO atau siapa? CEO siapa? yang moto kan CEO itu ya. Ya. Nah sementara ada statement juga dari CEO kalau misalkan katanya dia nggak tahu ada kejadian. Oh, kita ini. mendengar juga berita dari mantan CEO katanya Iya. ya, dia tidak mengetahui. Tapi kalau kami lihat dari waktu ya, tempusnya, dari keterangan yang kami dengar CEO itu memang sudah tidak menjabat per tanggal 30. Jadi kemungkinan besar memang dia tidak diberitahukan. Nah, siapa pihak yang diberitahukan terkait dengan body checking? Tadi dalam proses itu kami juga melihat ada orang lain dari petinggi perusahaan itu yang memang bolak-balik di situ gitu. Dan dia sampai saat ini masih menjabat. Jadi saya rasa ini nanti akan ditelusuri lebih komprehensif oleh Polda. Kalau Tapi CEO dari itu korban dilaporkan, itu sendiri siapa sih yang diketahui sebagai inisiatornya? Inisiator terkait Inisiator apa? yang memotret-motret badan itu? Itu CEO. Itu CEO. CEO-nya apa? Itu itu CEO. dilaporkan nggak Mbak CEO itu? Tentu itu kita pasti laporkan. Nanti akan ditelusuri oleh Polda bagaimana peranan dia, benarkah semua yang disampaikan oleh korban ini benar-benar bersesuaian gitu. Itu inisial Gitu apa? ya. Ya. CEO-nya. CEO-nya boleh ditanyakan langsung sama pihak Polda ataupun dari perusahaan Itu ya. perempuan ya Mbak? Perempuan, itu perempuan. Ya, terima kasih. Terima kasih.